Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah azani Allah wa yakum, kawan-kawan AC dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami seputar tips dan saran tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Perlu kita ketahui tentang rezeki, ya, tentu ini menjadi sesuatu yang gaib, ya, kita tidak tahu bagaimana kemudian kita mendapatkan rezeki. Kaidah tentang rezeki pun banyak orang kemudian salah memahami, ya. Rezeki tidak harus dia mendapatkan uang, ya. Rezeki tidak harus dia mendapatkan harta, ya, tetapi kesehatan pun rezeki, ya. Keimanan itu rezeki, ya. Kemudian juga apa-apa yang ada di hadapan kita, ya, baik itu organ-organ, ya, mata, telinga, hidung, mulut, wajah, tangan, kaki, dan lain sebagainya, ada rezeki. Karena bagaimana mungkin kita tidak menganggap rezeki apabila salah satu dari yang tadi saya sebutkan diambil Allah, tentu kita akan merasa merana. Apabila kamu mengalami sakit di kaki misalnya, kamu tidak bisa berjalan, maka kita tahu bahwasanya bisa berjalan itu adalah rezeki. Ada seseorang yang masuk rumah sakit terus kemudian harus memasang alat, ya, ventilator pada dirinya agar dia bisa bernafas dengan lega. Kita baru tahu ternyata sehari-hari kita bernafas, meskipun dalam keadaan yang sulit maupun yang keadaan yang mudah, ternyata itu rezeki yang luar biasa. Dikatakan bahwasanya jika engkau tidak tahu alamat rezekimu, maka janganlah takut, karena rezekimu tahu di mana alamatnya. Jika kau tidak bisa sampai kepadanya, pasti dia akan sampai kepadamu. Kalimat ini tentu berbanding lurus dengan yang namanya rezeki yang bersifat harta, ya. Bahwasanya keyakinan hal demikian ini adalah sebagai akidah, ya, sebagai tauhid bagi seseorang, bahwasanya Allah telah menjamin rezeki kita dari semenjak kita dilahirkan sampai kita nanti mati. Yang kita lakukan hanyalah tinggal ikhtiar, ya. Biarlah Allah nanti menentukan hasilnya, tapi kita ikhtiar. Makanya ada orang yang berprofesi sebagai ahli sipil, ada orang yang berprofesi sebagai ahli ekonom dan lain sebagainya. Tentu tidak bisa kita terus kemudian anggap kalau seorang ekonom lebih baik daripada ahli sipil, karena bagaimana mungkin seseorang jika tidak mempunyai kemampuan, ya, yang berbeda. Bagaimana kita misalnya bisa mempunyai jalan yang baik kalau tidak ada ahli sipil? Bagaimana kita mempunyai jembatan yang baik kalau tidak ada ahli sipil? Dan bagaimana kita mengelola perekonomian, ya, dan juga stabilitas ekonomi? Tentu kita perlu seorang ekonom. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan, ya, dan keutamaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu Jibril, telah meniupkan wahyu ke dalam hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan ajalnya dan mengambil seluruh rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan baik, dan jangan sampai anggapanmu akan lambatnya rezeki kemudian mendorongmu untuk mencarinya dengan maksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Shahihu Jami' nomor 2085. Kemudian seorang penyair berkata, seandainya di dalam sebuah batu besar yang padat, keras, halus, sisi-sisinya yang berada di dalam samudra, terdapat rezeki sebuah jiwa yang telah Allah tetapkan, niscaya batu tadi akan terbelah sehingga ditunaikan jatah yang terkandung di dalamnya. Kita bisa lihat bagaimana mutiara yang jauh di bawah lautan ternyata menghasilkan sebuah hal yang manfaat bagi kita manusia, ya.
Ya, dari itu dia bisa mendapatkan mutiara. Mutiara yang kemudian bisa dipakai ya untuk manusia, ya, bisa dijual, ya, bisa dimanfaatkan untuk kebaikannya. Jadi bayangkan bagaimana kemudian Allah memberikan ya satu petunjuk bagi manusia itu untuk bisa melihat ya bagaimana keesaan Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan satu rezeki meskipun jauh ya di bawah lautan. Kemudian atau walaupun rezeki tadi di antara langit yang 7, niscaya Allah mudahkan jalan untuk menggapainya, sehingga ia memperoleh jatahnya yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, ia akan mendatanginya bila tidak rezekinya yang akan datang padanya. Coba bayangkan, perhatikan bagaimana seorang mendapatkan rezeki meskipun dia dalam keadaan tidur. Ya, tiba-tiba ketika dia bangun tidur, dia melihat sudah ada makanan. Bangun tidur dia sudah bisa makan, minum. Ya, dari mana itu? Allah berikan rezeki itu kepada keluarganya, yang kemudian sampai kepada dirinya. Coba kita perhatikan bagaimana seseorang yang mendapatkan rezeki dari tetangganya. Apabila seseorang yang dia mengatakan kepada Allah, mengeluh kesahkan dirinya kepada Allah tentang suatu hajatnya, kadang dia lupa bahwasanya Allah sudah menjamin rezekinya tersebut. Kadang dia lupa bahwasanya Allah juga sudah memberikan satu solusi sebelum dia memintanya. Sebuah ilustrasi, seseorang ya yang kaya raya, kemudian orang tersebut berbelanja ya untuk kebutuhan dirinya, ya dia beli yang banyak. Bagaimana dia terus kemudian mempersiapkan ya kebutuhan-kebutuhan itu untuk keluarganya. Tapi tiba-tiba dia berpikir, tiba-tiba dia teringat akan tetangganya. Tetangganya yang kemudian dalam keadaan yang susah, ya, dalam keadaan yang tidak beruntung. Kemudian Allah tanamkan kepada hatinya untuk memberikan sebahagian dari apa yang telah dia beli untuk tetangganya tersebut. Tiba-tiba sebahagian dari apa yang dibelanjakan diberikan kepada tetangganya tersebut. Dari masalah ini kita bisa tahu bagaimana mungkin tetangganya kemudian mendapatkan kebaikan, ya, padahal dari niat awalnya, ya, bahwasanya tetangganya tersebut tidak sengaja, ya, untuk membeli perlengkapan, ya, dan juga sebagainya untuk tetangganya. Itu tadinya untuk dirinya sendiri, ya. Tetapi karena Allah tanamkan petunjuk kepada hati seseorang yang Allah inginkan, kemudian dia bisa memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan, yang pada saat itu dia telah meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki. Dia minta kepada Allah untuk diberikan solusi. Maka ikhwafillah azani Allah wa yakum, demikianlah Allah Rahman, Allah Rahim, ya, Allah yang sudah menjamin kebutuhan kita dari apa-apa yang kita minta maupun dengan apa-apa yang tidak kita minta. Maka bersyukurlah bahwasanya kita masih mempunyai akal untuk bisa memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Maka bersyukurlah bahwasanya dengan kita yakin kepada Allah, maka hati kita tenang. Jangan pernah berpikir bahwasanya Allah tidak akan memberi makan kepada kita. Jangan pernah berpikir bahwasanya Allah meninggalkan kita. Kita cukup ikhtiar semampu kita. Kita cukup memperlakukan diri kita sebagai makhluk. Minta segala kebutuhan kita kepada Allah, dan Allah akan memberikan apa yang kita minta karena kewajiban dia sebagai Khalik, ya, kewajiban dia sebagai Rabb. Dan semoga Allah merahmati kita dan kemudian membuat kita terlepas dari semua masalah. Ila liqa masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.